Tapi Ya. kajian begini kan ini macam mana nih Ustaz? Ya. Kan biasanya kan kajian yang sentiasa yang selalu beredar di media kan di TV apa itu menjelaskan yang adanya bukan yang maknanya. Ya. Cuma jadi kebiasaan umumnya kebanyakannya yang ingin mendalami yang umum yang biasa saja. Ya. Itu setelah mau diserapkan pasal kajian macam ini kan MIMA. Ya. Ya mereka terlalu tidak berapa dapat memahaminya, Pak. Ya. Kajian begini. Padahal sulit bagi saya untuk menembus untuk bagi mereka untuk faham. Ya. Itulah cabaran saya macam cuba untuk menyampaikan, cuma mereka terlalu biasa sudah di tempat buat masa inilah. Ya. Yang mana tuh Ustaz? Ya, seperti itu memang keadaannya Pak Haji. Jadi bahasanya kiasannya di dalam Al-Qur'an, kan itu ada Al-Qur'an itu ada 2 kitab yang dia turun sebelumnya. Ada namanya Taurat yang berisi hukum-hukum Allah. Nah, itu diajarkan kepada seluruh manusia. Nah, kalau yang seperti ini ya mereka itu siap menerima. Kamu harus begini, kamu tidak boleh begini, ya itu gampang diterima karena memang peruntukannya untuk seluruh manusia. Nah, sedangkan ini yang kedua, yang kedua ini adalah diperuntukkan khusus orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu artinya ya dengan melaksanakan tadi hukum-hukum, ya lalu dia berpikir, memikirkan, kan disebutkan sebagai pelita, sebagai penerangan. Artinya yang tadinya itu dalam kegelapan, nanti melaksanakan hukum-hukum itu baru muncul penerangan. Setelah penerangan dia akan bertanya, kenapa bisa begini? Ya. Jadi kalau sudah bertanya seperti itu berarti dia sudah berpindah makam, naik tempat, bergeser. Nah, itu disebut dengan takwa. Jadi ya hanya yang bertakwa, yang berpindah saja yang bisa mendapatkan petunjuk seperti ini. Makanya jumlahnya sedikit sekali. Ya, betul. Hanya orang-orang yang memikirkan. Nah, di sisi lain ada yang mempelajari tentang makna-makna ini tetapi ya tidak tuntas, tidak selesai, tidak tuntas dalam artian lebih memikirkan kepada yang gaib-gaibnya, yang kayak bahasa bahasa super. Seperti dikatakan orang makrifat itu ya dilihat keadaannya seperti mendekati malaikat atau apa. Itu yang disebut sebagai orang bermakrifat, padahal tidak. Itu tidak tuntas. Perjalanannya itu hanya sampai pada wilayah gaib. Jadi dia katakan bahwa makrifat bertemu dengan Allah itu luar biasa, padahal tidak begitu. Yang ilmu makrifat itu baru tingkatan dasar dari ilmu agama. Artinya kalau kita sudah mengenal siapa diri kita, ya kita akan mengenal tujuan kita di muka bumi ini yang dibatasi oleh waktu. Ya, kalau pelaksanaan tujuan kita ini keliru, ya itulah penyesalan, dan di akhirat itu semua penuh dengan penyesalan. Nah, maka muncullah pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa tujuan kita di muka bumi ini adalah beribadah. Lalu kemudian yang dimaksudkan dengan ibadah itu adalah bentuknya spiritual, seperti sholat, puasa, haji, baca Al-Quran, itu yang disebut ibadah. Selebihnya daripada ini disebut sebagai kehidupan dunia, kegiatan dunia.
Jadi bekerja mencari nafkah itu dianggap sebagai kegiatan dunia. Padahal terbalik. Yang disebut ibadah itu berarti memperhambakan diri kita, melaksanakan tugas-tugasnya Allah. Bukan kita menyembah di dalam sholat, itu bukan menyembah Allah. Yang disebut dengan menyembah Allah itu ketika ya tugas Allah kita kerjakan ya tanpa berharap dibalas oleh Allah. Itu namanya mengabdi, menghambakan diri kepada Allah. Yang mana ini tadi tugas ya, yang mana yang tugas Allah tadi? Ya, itu tadi. Yang pengasih, yang mengasihi, yang menyayangi, yang mencipta, yang membuat, yang memperbaiki, yang mengatur, semua yang baik-baik. Itulah ibadah kita. Kalau kita melakukan itu, itulah ibadah. Nah, sedangkan sholat, baca Al-Quran, puasa, zakat, dan haji itu adalah untuk memperbaiki nih ibadah kita supaya bisa mendapatkan manfaat bagi diri kita. Ini yang manfaat itu artinya apa yang kita terima sekarang berbentuk jasad ketika digunakan untuk menyatakan asma-asma Allah, lalu kemudian kita tidak mengakui asma itu sebagai asma kita, sebagai nama kita, ya maka manfaatnya adalah bahwa jasad ini akan digantikan dengan yang lebih baik daripada ini, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Itulah yang disebut dengan akhirat. Jadi kalau tidak sholat, ya pasti tidak akan tergantikan, karena setiap kali melakukan kebaikan pasti mengaku, saya sudah melakukannya, sayalah yang melakukan ini. Ya, ketika mengaku itulah pelanggaran terhadap perjanjian sebelumnya, di mana kita sudah berjanji bahwa kita ini sebagai hamba, ya dia adalah Rob, dia adalah Tuhan kita. Itu disebut dengan kemungkaran. Itu terjadi kemungkaran karena belum ada sholat. Ya. Baik, Ustaz. Ya. Jadi kalau sholat ini menjadi tujuan, di mana saya sudah sampaikan bahwa sholat itu wilayahnya di tempat ruh, sholat itu adalah fitrahnya manusia, sholat itu adalah kesempurnaannya diri manusia. Ya, ketika manusia menerima jasad, ya maka dia harus mengembalikan jasad itu kepada Allah, karena itulah yang menjadikan ya sholatnya tadi ya harus diperbaiki, harus dibangun kembali. Sholatnya itu seperti ketika sholatnya itu awalnya itu fitrah suci. Ketika dia menerima amanah, menerima jasad, ya sholat itu seperti tiang rumah yang roboh, yang harus dibangun kembali.